Selamat datang di Nahabo Podcast. Hari ini, episode kali ini ada beberapa hal unik dan penting, termasuk pada peringatan Hari Ibu di 22 Desember. Kita perlu bicara banyak tentang kesehatan mental ibu, apalagi ibu dengan punya anak berkebutuhan khusus. Jadi kita datangin ahlinya, Poppy Amalia. Ya, ya. Sebelumnya Kak bisa kenalin diri sekaligus kita juga harus ngucapin kayaknya buat Hari Ibu Hari nih. Ibu ya. Oke. Hai, saya Poppy Amalia. Latar belakang saya adalah psikolog. Selain psikolog, saya juga trainer. Kemudian saya juga pakar dari micro expression nih. Bisa membaca ekspresi wajah kalian yang berbohong bisa dibaca dalam 0,4 detik. Jadi hati-hati kalau bertemu sama saya, oke? Ya, itu dia. Karena ini pembicaraan hari ini juga ngebantu buat para ibu nih tentunya, Kak. Oke. Ya, benar banget. Jadi hari ini adalah hari Ibu 22 Desember. Kita ngucapin ya. Ya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Poppy. Hadi. Kami mengucapkan selamat Hari Ibu 22 Desember 2024. Nah, semoga para ibu se-Indonesia, khususnya Aceh, lebih peduli terhadap dirinya sendiri. Kemudian juga lebih memperhatikan dirinya sendiri, khususnya bicara mengenai kesehatan mental. Ya, karena Anda adalah ibu-ibu nih, adalah madrasah pertama buat anaknya. Oke, selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Kita perlu belajar sebegitu pentingnya bahwa ibu ini adalah tokoh yang berpengaruh di kehidupan anak juga bagi dirinya sendiri. Nah itu buat teman-teman semua kita ucapin kembali selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu kembali. Itu perjalanan tadi ya. Dia masih ngelanjutin titik. Oke. Selamat Hari Ibu kembali ya. Kita ngebahas topik yang paling penting, tapi sebenarnya ini jarang dinotis sama orang-orang. Benar, gitu, banget. Tentang kesehatan mental ibu. Karena kalau udah jadi ibu orang ngiranya ya sebegitu tanggung jawabnya silahkan jalani. Nah itu dari kalau menurut kakak gimana nih? Jadi dari satu rumah ya, memang ada nahkoda. Itu suami, itu kan ayah gitu kan memang ada. Tapi itu kapalnya itu boatnya itu bisa oleng loh. Kalau nahkodanya itu nggak diperhatikan. Kemudian ada penumpang yang harus diperhatikan. Nah butuh ini seseorang yang bisa menjadi navigator ya, gitu kan, bisa ngelihat jalanan ke kiri ke kanan pak, ke kiri pak, ke kanan pak, udah melenceng jauh. Nah kemudian juga penumpangnya ada yang pusing gitu, ada yang harus diperhatikan. Nah inilah peran fungsi daripada seorang ibu, dia menjadi yang mendampingi si nahkoda untuk bisa membuat kapal ini bisa berlabuh ke tempat yang tepat gitu kan. Nah tapi terkadang karena tuntutannya banyak, tuntutan ibu tuh kan dia harus menjadi konselor di rumah, harus serba perfect sih kelihatannya. Perfect ya, konselor di rumah, kemudian juga harus menjadi pembisik suami all the time. All the time, jangan sampai nyamping kira-kira kan? Bukan, karena suami itu harus dibilangin terus gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi suka harus dibilangin, Pak naruh anduk di sini ya Pak. Pak naruh baju diangkat ya Pak, baru tarik ya. Kalau misalnya ambil baju ya. Pak mandi please gitu loh. Jadi harus diingetin terus, Pak kamu tuh pasti bisa Pak gitu, ngerti gak? Di kantor pun harus diingetin sama si ibu. Nah ibu juga harus diekori sama anak. Ma lapar, ya kan? Belum buat PR gitu loh, semua hal. Nah ibu tuh ngerjain semua plus dia harus menjadi chef di rumahnya. Secara gitu emosional tuh cukup nguras ya. Banget, udah gitu nyuci baju, chef, kadang-kadang jadi mbak, dia kadang-kadang harus jadi chef, kadang-kadang harus terlihat cantik. Kalau nggak suaminya mana tahu ya kan. Kemudian juga nggak boleh terlalu kurus, gitu kan. Tapi juga nggak boleh terlalu gendut. Jadi tuh serba salah. Kemudian juga perempuan juga diharapkan nggak merongrong suami. Maka perempuan juga diharapkan bisa mandiri secara finansial, gitu kan. Jadi kayak multitasking. Nah, imbasnya buat si ibu ini karena dia banyak tuntutan, di samping dia juga anak dari orang tuanya, contoh buat adik-adiknya, lingkungan masyarakat kita Aceh yang begitu sama sosialnya ya. Lingkungan sosial
kita di sini kan menganut patriarki ya. Jadi artinya pasti ngelihat adalah perempuan tuh bukan nomor 2 ya, tapi lebih tepatnya pasti lihat adalah laki-laki. Yeah. Nah, akhirnya imbasnya buat si perempuan itu untuk berkarya, berkarir, kemudian juga mau ngelakuin sesuatu di luar juga terbatas, ketemu sama teman juga terbatas, ngurusin anak yang tiap tahun hamil, jadi membawa dampak luar biasa nih buat si ibu ini. Nah, karena si ibu tidak bisa cerita sama siapa-siapa, dampaknya adalah dia menahan perasaannya. Nah, pada saat perasaan ditahan, itu imbasnya jadinya pada saat ada gesekan sedikit, overload nih. Overload. Penuh nih. Sekarang aku tanya deh, Hadi. Ya. Perasaan disimpan di mana? Hati kayaknya. Hati di mana? Dada. Dada di bagian mana? Kiri, kanan. Gak tahu sih. SMA-nya gak lulus. Siapa yang menerima dia SMA-nya gak lulus? Pelajaran biologi kamu masuk gak? Kayaknya kalau lagi sering cabut ya. Oke, kiri kanan kita kan paru-paru. Iya. Jadi paru-paru di bagian tengah sini nih. Itu namanya apa? Ada ginjal, ada hati. Ayo tuh. Paru-paru. Paru-paru 2 nih. Ya. Ini apa namanya? Jantung. Apa dia yang gak lulus? Ini beneran nih. Banyak nih. Banyak nih ya. Ya, jantung. Kalau hati kan di liver. Iya. Berarti perasaan disimpan di mana? Di hati. Berarti di liver. Enggak. Kamu kalau misalnya enak perasaan megangnya bagian mana? Nah, itu apa? Paru. Iya kan, bener ya? Bener gak ya? Salah ya? Kalau berdebar sekarang pegang bagian tubuhmu yang berdebar yang mana? Oh, jantung nih. Jantung. Ya, kalau dipompa di bagian mana? Jantung. Jantung. Ya. Berarti perasaan disimpan di mana? Lah, bukan jantung kayaknya. Jantung ya? Gak tahu. Cuma perasaan disimpan di mana? Kalau berdebar ya bener jantung. Jantung. Berarti perasaan disimpan di jantung. Jantung. Bahasa Inggrisnya? Nah. Pelajaran biologi dia gak lulus. Pelajaran bahasa Inggrisnya gak lulus, kan? Bahasa Inggrisnya apa jantung? Enggak tahu. Bantuin dong. Kalau Oke, bahasa 50-50. Bahasa Arabnya deh, bahasa Arabnya jantung apa? Gak tahu. Ya gak masuk pelajaran bahasa Arab. Gak ada bahasa Arab nih SMA. Masanya SMA Mercy? Oh jangan. Jadi bahasa Arabnya qalb atau qalbu. Qalbun ya. Nah udah paham ya sekarang ya. Nah, perasaan si ibu yang disimpan di jantung, perasaan suami juga disimpan di jantung. Oke, jadi marah, sedih, kesal, kecewa disimpan di jantung. Lalu budaya kita melatih kita untuk tidak mengungkapkan perasaan. Jadi ditahan tuh desak perasaan itu ditahan. Kalau ditahan coba angkat gelas. Ya, ringan nggak? Ada lebih berat dari tangan kosong. Dari perjalanan hidupmu? Enggak. Ini jangan serius banget ya. Oke, coba berat nggak? Kan pertanyaan berat apa enggak? Berat. Oke. Setahun bisa nggak megang kayak begini? Nggak bisa. Nah itu perasaan. Bayangin kita menahan rasa di jantung sekian lama dari kita kecil, menahan rasa yang negatif disimpan di jantung, dilatih sama budaya untuk nggak mengungkapkan perasaan. Siapa yang membuat kita budaya itu siapa aja? Yang lingkungan yang mendidik kita disuruh nahan perasaan. Lama-lama apa yang terjadi dengan jantung itu? Kalau nahan terus disimpan, apa yang terjadi? Udah over ya dari kapasitasnya. Nah, karena dia menyimpan rasa terus gitu kan, marah, kesal, sedih, takut segala macam disimpan. Begitu ada jantung itu berdetak gak? Iya. Jangan bilang enggak. Alhamdulillah masih ada asikinnya ada kok, percayalah. Ujiannya lulus. Masih konsen, oke ya. Karena berdetak berarti mengeluarkan vibrasi dong. Vibrasinya 2,5 meter. Oke, karena mengeluarkan vibrasi 2,5 meter, jadi si ibu itu kalau dia marah, dia akan bertemu dengan orang yang pemarah. Kalau dia sedih, dia akan bertemu dengan segenap persoalan yang membuat dia sedih terus.
Nah ini si ibu ini atau perempuan ini menahan perasaan. Nah bisa dibayangin pada saat perasaannya penuh dan dia beresonansi, berarti kalau ada masalah sedikit, karena ini beresonansi, berarti peka nggak dia? Dia enggak. Kalau misalnya sama ini kan, jangan deh. Coba. Ini ulang lagi ya. Ayah memang gini. Lihat lagi. Kalau jantung penuh, jantung ini mengeluarkan berdetak dong. Iya benar. Mengeluarkan vibrasi nggak? Iya. Benar kan? Benar. Aku gak yakin. Coba pegang jantungmu pegang. Berdetak? Oke. Berarti dia mengeluarkan vibrasi. Ya. Kalau ada garpu tara berarti dia bergerak dong. Ya. Resonansi. Oke, ini beresonansi. Kalau jantung ini penuh, ya. Aku kok berasa kayak guru biologi ya. Terima kasih. Ya, oke, lihat. Kalau ini jantung ini penuh nih, semua isinya penuh. Kira-kira resonansinya dia apabila ada vibrasi dari luar. Itu beresonansinya lebih kencang. Lebih kencang. Pinter banget, Masya Allah. Kasih coklat. Baru kali ini dia benar. Oke. Guru biologi nonton ya. Ini anak malu banget. Ini sekolah. Oke, berarti dia beresonansi dong, ya. Nah, resonansi yang aku maksud itu adalah berespon terhadap persoalan cepat meledak atau sensitif. Sensitif. Oke, jadi kalau kita lihat mama kita di rumah sensitif, ya, terhadap rumah berantakan, apapun yang ini kadang dia merepet, dia ngamuk-ngamuk, because of that the reason why. Tapi itu kan udah jadi budaya, tapi kan susah buat ngubah. Kecuali si ibunya bisa self kali ya, bisa ngejaga. Ya. Budaya memang budaya dilatih untuk menahan rasa. Memang budaya kita memang melatih itu gitu loh. Makanya Hari Ibu ini adalah sebagai momentum ya. Yang kita diskusikan ini adalah momentum agar para ibu aware terhadap kesehatan mentalnya. Karena kalau ditahan terus yang dia rasakan di jantungnya, maka akan mengakibatkan jantungnya yang meledak. Kenapa jantung bisa meledak? Karena jantung itu memiliki pipa kapiler. Ayo lagi, kita mulai. Let's go. Astagfirullahaladzim. Kan ada pipa kapilernya ya. Iya. Pernah ngeliat jantung nggak? Iya. Kebayang. Bayang kan? Bayang jantung kan? Ya. Nah, itu kan ada warna merah dong, ya kan? Ada kesana benar kan? Benangnya itu kan? Ya, pinter tuh. Ayo. Let's go. Ini ada benang-benangnya itu. Nah, itu tuh kalau misalnya dia menahan rasa, benangnya tadi itu atau pipa kapilernya itu akan kesumbat. Namanya kena apa dia? Sumbatan di jantung namanya apa? Nama penyakit nih kayaknya. Apa ya? Namanya apa? Kalau sumbatan jantung, orang kena apa namanya? Serangan jantung. Bener? Iya, serangan jantung atau apa ya? Stroke. Yes. Nah, karena jantung itu ditahan, jantung itu dari jantung itu larinya ya ke otak manusia. Oh, ya. Gitu kan. Jadi jantung itu tempat menyimpan apa tadi? Perasaan. Oke, pinter tuh, masih inget. Ya, makasih buat yang udah nyaksiin kita. Suka dari sini. Oke, jantung itu kan menyimpan perasaan, dia relatednya langsung konektivitasnya tuh ke otak. Kita ngebahas otak sekarang. Otak manusia tuh produknya apa? Produknya gimana? Otak itu hasil outputnya apa? Tindakannya. Ih, pinter. Baru dia ngomong asal ya. Itu dia. Bangga guruku. Jadi otak manusia itu produknya, outputnya adalah perilaku atau tindakan. Ya. Nah, otak manusia itu kan ada otak kiri, otak kanan nih. Ya kan? Nah, output dari otak manusia itu adalah pikiran. Pikiran manusia itu ada pikiran yang dia sadarin sama pikiran di bawah sadar. Nah, di bawah sadar manusia itu
ada syaraf tuh atau neurons. Jadi terkonek nih antara jantung dengan otak terkonek. Di situ letak jiwa. Oh itu yang sering disebut sama orang ini ya, putus saraf gitu ya. Cuma tunggu. Putus saraf. Bahasa Indonesianya apa? Orang gila. Orang Stress. Dengan ODGJ, gangguan ya. Jangan bilang orang gila. Oh ya. Oke. Nah, jadi jantung itu belum sampai ke gangguan jiwa ya, atau orang dengan gangguan jiwa belum sampai gitu loh. Tapi kalau jantung kamu bermasalah, kamu menahan rasa, kamu punya kesedihan, kemudian pikiran kamu dan jantung terkonek ke pikiran kamu tidak mengeluarkan apa yang menjadi pemikiranmu, jantung sama ini terkonek, maka di situ akan mensimulasi orang mengakibatkan berbagai macam gangguan dalam kesehatan mentalnya. Ya. Tapi belum langsung untuk mengalami gangguan jiwa loh. Ya. Jadi misalnya bentuknya apa? Dia bisa mengalami namanya depresi, mengalami namanya kecemasan. Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya tuh si ibu itu susah tidur malam. Ya. Kemudian suka nangis tanpa alasan. Jadi kayak nangis, kayak hidupnya menderita banget gitu, kayak benar-benar nangis. Tapi kalau tanyain dia nggak tahu kenapa. Nanti besok keluar mama kita nggak kenapa-napa. Tapi begitu lagi nanti di rumah lagi sendiri dia nangis lagi. Tapi dia nggak ngerti caranya untuk mengungkapkan itu kenapa? Karena dia overload gitu loh. Nah, pada saat si ibu atau perempuan ini punya masalah yang tidak bisa diungkapkan, itu satu rumah masalah loh. Karena moodnya si perempuan ini nggak baik. Ya, pengaruh ke semua sih, anak, suami banget. Gitu ya. Oh ya, biru-biru tuh si anak. Udah pasti biru-biru deh. Udah pasti dicubit, udah pasti salah terus gitu loh. Apalagi suami, berani papa pulang mama lagi gak bener ya kan. Dari jauh udah diteriakin, sapu segala macam tuh, udah gak bisa. Jadi prinsipnya adalah ibu bahagia, sekeluarga bahagia. Ya. Maka gimana cara bahagian ibu gitu kan. Nah sekarang kita membahasnya adalah seberapa banyak perempuan yang mengalami gangguan masalah mental ya. Jadi di Indonesia ini ada riset yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan tahun 2018, memang belum ada 5 tahun gitu. Lagi ya, 5 tahun lagi ada lagi. Itu dinyatakan bahwa setiap 10 orang Indonesia, setiap 10 orang satu gangguan mental. Hitung ya. Ya, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jangan lagi. Jangan punya. Paham nggak? 1 nih. Berarti kalau kita ke warung kopi, kita nongkrong nih sama teman-teman kita, hitung aja udah. 2, 3. Oke, tuh, bayangin. Nah, cuman itu silence ya, nggak kelihatan. Atau mungkin orangnya yang gak ngerti kali. Iya, bisa jadi. Tapi itu silence-nya kenapa? Tapi kita bisa ngeliat tiba-tiba orang bunuh diri. Iya. Tiba-tiba ada orang yang bikin live bunuh diri. Live loh. Itu disaksikan sama banyak orang. Dan seperti itu kemudian juga banyak banget kasus orang yang anak tiba-tiba ngebunuh orang tuanya. Iya, itu ada. Yang terbaru juga ada. Ya kan, artinya banyak banget kasus-kasus yang dulu tuh gak pernah ada kejadian seperti itu tuh. Tapi sekarang kok ada sekte atau sebuah ajaran yang meninggal bareng-bareng. Perhatiin gak, satu rumah itu tiba-tiba meninggal. Tetangganya gak tahu tiba-tiba udah busuk seperti itu gitu kan. Nah, ini dan dari hasil data tersebut survei itu, dari angka yang dilakukan risetnya itu mayoritas itu perempuan yang tertinggi dari datanya. Dari data riset itu tadi ya. Kan ada laki-laki dan perempuan nih. Yang paling tinggi adalah perempuan. Nah, perempuan dari datanya juga yang paling tinggi gangguannya adalah kecemasan, lalu depresi. Jadi dari gambaran data Kemenkes itu bisa dilihat perempuan ini paling di Indonesia paling rentan, tapi paling cerewet. Tapi pikir gimana cara ungkapinnya? Ngerti gak, dia cerewet ya, tapi punya masalah secara emosi, perempuan gitu loh. Kan ngebingungin ya gitu kan. Kenapa bisa seperti itulah.
suami gimana? Suami tuh nggak punya perasaan lagi. Karena saking sering dimarahin sama istrinya. Jadi gak punya perasaan lagi. Udah beban. Kita ngerti gak? Nah, kenapa perempuan lebih rentan? Gitu kan pertanyaannya. Jadi gini, otaknya perempuan, otaknya laki-laki, otak kita nih ya. Kalau aku nanya kamu, kamu pasti akan, kalau aku nanya, kita ngobrol di mobil yuk. Kamu akan buka otakmu, lalu ngambil, ada box di situ, khusus mobil. Aku ambil, kita ngobrol mobil, udah selesai ngobrol mobil, masukin lagi, tutup. Kita ngobrol mengenai sepeda lagi. Nah kalau otak aku nih, ya, otak lagi kayak ada lokernya, kecil-kecil. Perempuan ya, nih aku ngobrolin mobil, bisa ngobrolin jantung loh. Ya, abis aku ngobrolin jantung, aku bisa ketawa-ketawa tadi loh, gitu kan. Tiba-tiba aku ngobrol bahasa Indonesia, aku bisa ngerti nggak? Semua terkonek. Dia punya itu terkonek. Nah, itu yang mengakibatkan perempuan itu overthinking. Atau kata lainnya kecemasan yang lebih tinggi. Dia cemasin semua, dicemasin gitu loh. Semuanya dipikirin. Semua dipikirin. Suaminya dia pikirin, anaknya dia pikirin, suaminya telat 1 menit dia masalah nih. 1 menit. Mending tidur luar lah. Masalah mama gitu tuh. Ini kok belum pulang, suaminya makan tapi narik napas. Masalah tuh. Kenapa nih? Kok emang gak enak ya Pak ya? Nah, gitu. Pokoknya masalah, semua hal masalah anaknya dia perhatiin. Tapi memang itulah peran fungsinya. Gitu loh. Nah karena si perempuan semua serba dipikirin, overthinking dong jadinya. Ditambah lagi yang paling sering belanja siapa? Perempuan gitu kan. Jadi kalau jualan yang sering pakai skincare siapa? Kamu pakai skincare gak? Enggak pernah pakai? Pernah. Jangan di sini lah. Aku bisa mengungkapkan dalam hitungan 3 menit, aku bisa mengungkapkan siapa dirinya sesungguhnya. Kayaknya itu lebih seru gak sih? Oke. Yang tadi Oke ya. Jadi skincare, beli skincare aja ada urut-urutannya. Ya kan? Ada namanya buat facial wash, tonernya lagi, ada layer hingga dia pakai bedak. Gitu loh. Untuk pakai bedak aja ada primernya dulu, ada bla bla bla, ada bedak A, bedak B, bedak C, barulah semuanya baru semprot-semprot lagi. Itu harganya aja ya. Kamu mau bilang produk mana? Korea, produk lokal Aceh. Emang ada produk lokal Aceh skincare? Nggak tahu. Obat ada. Ada deh. Lagi masalah, nggak usah kita omongin ya. Oh ya udah, lanjut aja dulu. Itu. Kita nggak usah ngomongin skincare-skincarean. Tapi itu gambaran kecil aja kalau perempuan dengan kebutuhannya yang beraneka. Oke, kita nggak ngomong aku nggak pakai skincare kok. Oke, kita ngomong jilbabnya mama kita. Iya. Jilbab. Ngerti gak sih persoalan perempuan itu tuh jilbab aja mesti di-matchingin sama bajunya, tasnya, segala macam gitu untuk masalah jilbab aja. Lipstik yang kurang dipakai dia udah pakai lagi gitu kan. Oke, mama aku nggak suka pakai jilbab. Oke, tapi untuk urusan bajunya itu udah selemari. Kalau ada ukuran lemari begini, 3 lemari nih, itu punya mama. Mama nih. Suami dikasih berapa? Ya nyelip di belakang-belakang. 1 lemari ya kan. 1 lemari cuma 1, 2, 3. Udah gitu mama kita nitip lagi hijabnya di situ. Apa udah orang apa-apa udah ya. Kadang-kadang bahkan taruh aja di kardus. Di mana aja boleh. Gitu kan. Nah, si suami tuh enggak mikirin kalau si istri mikirin. Dia mikirin spray malam nanti mau pakai warna apa. Dia mikir tuh. Sebegitu ini ya. Iya, sebegitu dipikirin. Baju lebaran tahun depan dia udah mikirin warnanya apa. Kamu tahu nggak tren sekarang warna apa? Apa aja lah hitam. Nah, ngerti gak nih? Ditambah lagi si perempuan yang segar overthinking, dia mikirin lagi omongan mertuanya, omongan teman-temannya, dilihat postingan IG lagi, dibanding-bandingin lagi, kok suami aku gak naik lah jabatannya, bapak ini kok naik lah, kayak gimana nih ya? Nanti pulang suaminya yang diceramain, papa gak bisa, udah ngerti gak sih? Penuh, minum dulu ya. Oke. Gak mau ikut belajar biologi tadi. Udah nggak persoalannya gitu loh. Nah ditambah lagi dia harus dikasih anugerah sama Allah
dengan memiliki anak berkebutuhan khusus. Iya. Jadi itu jarang diperhatiin sama orang-orang. Ya, kenapa? Karena begitu anak masalah, coba deh inget deh lagi zaman SMA. Jangan SD lah. Kalau kamu nakal, anaknya siapa? Anaknya ayah. Masa sih? Anak ibu sih. Iya kan? Sering kan? Diomongan orang gitu. Kan? Ini anaknya, mamanya nih gak mau perhatiin gitu, ngerti gak? Siapa sih mamanya? Gitu loh. Bapak juga ada sih. Maksud tapi kalau misalnya di keluarga juga gitu, kalau kita nakal, pasti yang dibantai pertama tuh ibunya. Ngajarin gak sih kamu anakmu? Kamu memang salah didik gitu-gitu, ngerti gak sih? Padahal itu kan berdua ya. Tanggung jawab berdua padahal. Nah, apalagi kalau punya anak special need yang berbeda. Kenapa disebut dengan anak berkebutuhan khusus? Karena memerlukan layanan khusus. Misalnya gifted. Jadi anak di atas rata-rata kecerdasan itu termasuk anak berkebutuhan khusus. Kemudian anak autis. Ya kan? Kemudian ada mental retardasi. Kemudian ada anak yang ADHD. Gitu loh. Jadi banyak banget nih anak special need yang orang tua miliki, tapi yang disalahkan adalah istri. Gara-gara kamu nih, jadi anak seperti ini. Kalau dari lingkungan keluarga paling sering tuh gitu. Iya, karena kalau kita lihat di Aceh juga sama. Di Aceh kan kita punya yayasan Amanah Kamome, itu di antaranya kegiatan yayasan kita tuh ada Humaira Special Need Center, yaitu tempat untuk terapi anak berkebutuhan khusus. Selain kegiatan lainnya juga gitu. Cuman dari banyaknya perempuan yang udah kita wawancara kemarin, itu stigma atau asumsi itu punya anak berkebutuhan khusus ibunya disalahin. Nah, karena ibu tidak bisa mengungkapkan kepada siapa-siapa, bagaimana dia mau ngomong sama orang lain, orang dia lagi di denger aja drop tuh. Iya, gitu kan, udah dijustifikasi gitu kan. Nah, akhirnya dia nggak bisa ngungkapin kemana-mana. Oleh sebab itu, Yayasan Amanah Kamome Peduli, kita berinisiatif untuk menyelenggarakan dalam rangka Hari Ibu nih. Hari ini 22 Desember menyelenggarakan kegiatan seminar kesehatan mental ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Dan di sana kita memberikan terapi luka batin, dan kegiatan ini pertama di Indonesia. Dilaksanakannya di Aceh. Gitu loh. Dan ini adalah kegiatannya dari Amanah Kamome Peduli. Jadi artinya sebagai CSR-nya dari yayasan kita gitu loh. Yayasan yang aku diriin ini juga non profit ini. Jadi aku ngediriin Humaira Special Need Center ini, aku nggak ngambil apa-apa. Jadi kalau ada masukan, ada orang yang bayar dan segala macam untuk dikasih terapi, itu buat ngebangun lagi. Gitu loh. Memang bukan untuk komersil di situ gitu. Makanya alhamdulillah banyak keajaiban dari progres anak-anak special need aku nih di situ gitu loh. Kita punya lembaga biro psikologi. Jadi kita punya namanya psikodinamika. Nah, jadi itulah buat profit ya. Tapi kalau ini buat CSR lah, bisa dibilang seperti itu. Dan dibikinnya di Aceh. Gitu. Jadi yayasan itu ada lembaga psikologi di sana ya, di lembaga psikodinamika. Nah, kita punya kantor pusatnya di Banda Aceh. Kita punya kantor cabang ya, ada di Medan, ada di Jakarta gitu. Jadi kita bukannya buka cabang di Jakarta, tapi kita ekspansi. Yes. Jadi kantor pusatnya di Aceh, kantor cabangnya di Jakarta. Nah, Jakarta aku handle gitu loh untuk kegiatannya di sana. Gitu. Itu buat ini deh Kak, buat para ibu, buat self healingnya kali. Cari solusinya gini. Ciri-cirinya perempuan ibu yang mengalami depresi. Sebelum sana. Yang dimaksud dengan kesehatan mental itu apa sih? Ya, jadi kesehatan mental itu adalah kondisi di mana seseorang memiliki jiwa, ya, pikiran yang positif dalam melakukan tindakan, menghargai dirinya sendiri, kemudian memiliki pengetahuan untuk mengelola apabila ada tekanan yang datang.
Tekanan datang dari mana? Dari tuntutan perannya. Kayak misalnya aku punya tuntutan peran nggak ada gitu kan. Jadi ada tuntutan sebagai seorang anak, sebagai seorang trainer gitu, sebagai seorang motivator, ada tuntutannya. Nah, tuntutan itu kalau aku nggak bisa mengelola dengan baik, maka dampaknya overload juga dong. Karena punya tim, punya yayasan, harus perhatiin anak perhatiin sini tingkat gitu stresnya kan. udah. Makanya harus bisa manage. Orang disebut dengan sehat mental apabila dia mampu mengelolanya sehingga dia bisa berproduktif dan bisa berguna untuk lingkungan. Itu tuh kesehatan mental. Jadi bukan gangguan mental ya. Kesehatan mental adalah bagaimana mengelolanya. Nah, seperti biasanya kalau fisik itu kan setiap tahun ada namanya medical check up. Medical check up. Tapi kalau mental itu setiap tahun itu perlu dicek kesehatan mentalnya atau mental health check up. Itu setahun tuh 2 kali. Karena bisa aja nih, misalnya kamu nih bulan ini normal-normal kayak begini. Iya kan? Iya normal kok, percayalah. Ayolah. Normal kok. Tapi tiba-tiba di bulan depan atau 2 bulan lagi, kamu tuh bisa tiba-tiba pas ketemu kayak sedih gitu, kayak tidur cuma sejam. Orang tidur cuma sejam 1 hari itu masalah loh. Tapi itu banyak loh buat mahasiswa di Aceh kayak sering. Iya. Itu jadi kamu semua mahasiswa, kalau kamu tidur cuma 1 jam, kamu bermasalah secara mental. Dah, that's it. Pengaruhnya jadi overthinking. Itu jadi apa? Depresi. Punya kecemasan. Apa yang dicemasin? Semua dicemasin. Udah kayak ibu-ibu, kayak mama-mama itu semua dicemasin gitu kan. Cemasin pelajaran lah, cemasin dosen lah, cemasin A, cemasin B, cemasin masa depan. Siapa mau kawin sama aku? Terus gimana dong aku? Aduh, jomblo. Terus gimana kapan kawin ya? Terus gak ada duit mau kawin. Overthinking dong. Ya kan? Nah, itu kecemasan, guys. Imbasnya jadi apa? Kenapa banyak akhirnya generasi saat ini ya yang mengalami masalah jantung? Belum lagi kulit wajah kalian ya. Ini saya ngomong buat Gen Z ya. Kulit wajahnya Gen Z itu enggak kenyal. Enggak glowing. Aduh. Kenapa enggak glowing? Kenapa? Karena kalian bawa matanya udah mulai mata panda. Tidur cuma sejam. Overthinking udah pasti. Ya. Kamu punya masalah sama insomnia, udah gitu dibangga-banggain lagi, thanks insomnia gitu, ngerti gak sih? Ada ajakan yang ngaco bareng, ditambah lagi dengan oke, kita ngerti Aceh tuh suka banget kopi ya, tapi dampaknya kamu nanti usia 40 tahun ke atas, belanja tuh penyakit. Aduh. Ini gak main-main loh, karena generasi Z dari semua generasi yang dijajarin nih, generasi Z, generasi milenial, generasi X, yang paling merasa memiliki masalah gangguan kesehatan mental dimenangkan oleh Gen Z. Congratulations ya, luar biasa Anda ya, luar biasa overthinkingnya ya. Semua TikTok Anda cek ya kan, semua ciri-ciri Anda cek. Kemudian melakukan self diagnosa sendiri ya. Self diagnosa, kayaknya aku bipolar deh. Ngerti gak sih, gue bipolar banget, gue overthinking banget, tau gak sih? Gila banget gue bipolar, ngerti gak? Halo, aku tuh sekolah psikologi, Anda tahu berapa tahun? 8 tahun ya. Sementara kamu dengan kecepatan kilat ya, bipolar. Gue rasa ada yang salah ya. Udah karena dia overthinking, dia ngeliat teman-temannya semuanya memakai produk oke, hidupnya kayaknya keren banget, healingnya ke Bali staycation, pulangnya jadi apa? Pinjaman pinjol. Nomor 1 dimenangkan oleh siapa kata OJK? Gen Z. Ada memang luar biasa. Kemudian si Gen Z ini karena overthinking, bos gue kayaknya gila ini toksik banget nih, lingkungan kantor toksik ya, ditegur dikit toksik, ditegur dikit sensitif. Imbasnya apa? Keluar. Congratulations.
Ya hebat kamu keluar ya. Terus lamar di mana? Nggak apa-apa, nggak mesti ngelamar, nggak apa-apa. Ya nyusun orang tua. Tuh, si mama tadi yang belum beres dengan urusan adiknya, tambah lagi anaknya. Ini kok kamu nggak kerja ntar aja deh mak. Apa sih susah, nggak oke tuh bosnya. Aduh, toksik mak, toksik. Aduh, aku nggak bisa kerja kayak begitu. Aku nggak bisa. Aku tuh. Kata siapa? Kata Gen Z. Ngerti gak sih? Itu alasan Kementerian Tenaga Kerja kebingungan guys. Kebingungan kenapa? Karena banyak banget yang Gen Z yang gak kerja. Udah gitu, udah mau tahu sekarang generasi mana yang lagi dipikirin banget untuk diterima kerja? Apa tuh? Sama HRD. Tahu generasi siapa yang gak mau diterima? Ayo. Gen Z lagi. Congratulations. Luar biasa. Sempurna ya. Sempurna sekali. Dia gak mau terima. Dia mau terima milenial perbatasan Gen Z. Hampir-hampir ya. Yes. Banyak ya award yang udah dapetin sama Gen Z. Iya, sebenarnya Gen Z tuh. Sebenarnya Gen Z tuh bisa nggak diselamatin gitu kondisinya. Makanya Menteri bingung kan. Menteri bingung. Ini pinjol gimanain? Pak Menteri saya kasih tahu ya. Masalahnya tuh Pak bukan dicariin, bukan ditutup-tutupin semua channelnya, bukan. Mentalnya dibenerin. Bener, sampein deh ke menteri. Karena kebingungan tuh menteri. Sampai presiden-presiden bengong. Bingung kenapa? Karena masalah nomor 1 dari populasi kita itu kan kebanyakannya Gen Z. Dimana mereka itu punya masalah secara mental. Overthinking. Punya kecemasan. Stresnya cepet tuh. Stresnya cepet. Mentalnya gimana ya? Mentalnya kayak lagi cari bahasa yang bagus nih. Iya, gue takut kan. Kita takutnya serang kan. Mentalnya gimana ya? Perlu dapat bimbingan. Halusnya begitulah. Mendapat bimbingan untuk lebih bukan lebih tangguh, lebih tepatnya untuk agility. Ya, tapi Gen Z jarang sadar diri sebenarnya. Iya tuh. Adi juga Gen Z. Yang di belakang kamera lagi lihat. Saya ngomongnya so tua. Nih, Gen Z bukan gak sadar diri ya. Untuk Gen Z gini, Gen Z yang berubah adalah Gen Z yang didoktrin sama milenial yang punya pengalaman jam terbang yang tinggi. Baru dia sukses. Gen Z harus bergaul sama milenial kayaknya. Udah gak mau bergaul sama milenial. Gak mau. Masalah gak mau. Gak mau. Kakak sering nemuin kasus gitu ya? Banyak banget. Di BUMN banyak banget yang curhat sama aku. Gak mau. Kenapa? Karena milenialnya gak mau sama Gen Z-nya. Karena dia ngomong gini, kok gak bisa ngomong sama dia? Kok gak bisa ngomong lagi sama Gen Z? Gak tahu otaknya isinya apa, katanya gitu. Orangnya gak bisa ditegur. Ya. Gak bisa ditegur sama sekali. Lemahnya dia ini bukan karena lingkungan. Bukan karena apa-apa, tapi lingkungan yang ngebentuk dia. Jadi kalau kita ngelihat Gen Z milenial kan bangga banget ya. Gue tunggu tough gini. Gak bisa, kamu gak bisa nyamain antara generasi milenial sama generasi Z gitu. Gak bisa, karena Gen Z ini produknya COVID. Iya. Produknya COVID. Ingat gak sih kita zaman COVID kita ngapain sih? Emang kita jalan-jalan, oh ya lupa di Aceh mah gak ada COVID ya. Karena kita gak pernah pakai masker kan. Agak saya tahu sekali. Nongkrong-nongkrong di warung kopi dan gak percaya dengan namanya COVID ya. Oke, kita ngomong Indonesia secara keseluruhan. Kebanyakan mereka gak sekolah. Kenapa online? Gitu kan. Online. Kemudian yang tadinya anak-anaknya cheerful, anaknya bahagia, happy dengan temennya remaja pada waktu itu, tiba-tiba dia harus di lockdown, dia gak bisa keluar. 2 tahun cukup membentuk seseorang memiliki jiwa yang tadi extrovert menjadi introvert, guys. Kayak ngerubah karakter orang. Oh iya, kamu aja bisa aku rubah. 91 hari manusia bisa berubah. Yes. Menarik juga itu berarti. Bahasa kita kan kesehatan mental ya. Iya benar. Balik lagi fokus ke materi kita. Kita ini Mbak, karena kita bakal balik ke ini ya. Ujungnya kan Gen Z juga bakal jadi ibu. Ya kan? Sekarang ini sorry ya saya ngomong ya, tapi nggak tahu deh kalian mau naikin apa enggak. Punya paradigma sekarang ini menikahi mundurin, nggak menikah cepat. Gen Z. Iya sih. Sama dia punya perspektif, tapi jangan deh, terserah kalian. Nanti aku ngomong aja, temen tahu kalau mau di cutting-cuttingnya. Free child, bukan free charge. Iya, child. Enggak punya anak. Ngomong
mau nikah juga akan mundur. Mungkin kita sering dengar kalau nikah kan umur 25 gitu kan. Ini sekarang kayak mundur gitu loh, 26, 27 masih belum nikah, 28 ya sampai masih. Jadi kalau misalnya mereka mempersiapkan jadi ibu, dia kayak memiliki contoh-contoh yang salah dalam perspektifnya. Gitu loh. Kayak makin kemarin nih figur ayah makin lemah. Ya. Ada efeknya sama patriarki tadi? Ada. Jadi Indonesia adalah fatherless ketiga. Anak-anak Indonesia ini punya figur ayah yang kurang. Jadi banyak banget kasus-kasus yang hubungan sama ayah tuh nggak baik. Patriarki oke, memang kita mungkin latar belakang patriarki tadi. Jadi kayak ayah jangan ngobrol sama anak ya. Gitu kan. Itu mengakibatkan anak kayak nggak mengidolakan gitu. Jadi kayak anak ngasih jarak sama ayah gitu. Ya, gitu. Nah, imbasnya buat si anak perempuan itu jadi sebenarnya role model ideal untuk jadi suami itu gimana sih, bingung gitu loh. Nah, ini penting banget sih kesehatan mental ini. Memang kesehatan mental penting banget nih, ibu bisa nyelesain masalah ini sehingga nanti merambat ke masalah anak-anak perempuan nantinya ya, yang Gen Z ini nanti bisa juga nasehatin lingkungannya, teman-temannya gitu kan. Akhirnya lebih aware terhadap masalah kesehatan mental sih. Yang harus dibahas kesehatan mental ini bukan hanya perempuan aja, generasi Z juga. Nomor 3 tuh dari urutan seluruh dunia. Jadi gak heran akhirnya perempuan mengambil alih. Ibu jadi kayak ayah iya, bapak iya, ayahnya ada. Cuma kayak yang kerja pagi pulang pagi gitu, kayak yang jarang ngobrol sama anak, apalagi Aceh ya. Aceh kayak memang sebenarnya orang kalau di Aceh kelihatannya nih kayak kalau misalnya dari segi ibu dan ayah kayaknya karena budayanya udah nganggap itu biasa aja. Jadi emang budaya memang biasa aja kayak gitu. Emang jarang ngobrol sama ayah kan. Ya dampaknya kita petik sekarang. Itu dia. Nah, mana ada, jarang lah ya laki-laki di Aceh itu tuh ngurusin anaknya. Kayak misalnya mandiin, nyisirin rambut, dongengin anak, kayak gitu tuh jarang gitu kan. Harus dibangun sih kayak gini karena dampaknya ke anaknya kelak kan. Kenapa nanti anak perempuanmu kebingungan jadi figur ibu ya, suami. Artinya kalau untuk ibu dengan anak berkebutuhan khusus itu. Tambah lagi, kalau paradigma di Aceh ini sangat-sangat amat disalahkan perempuannya. Banyak banget. Nah, pada saat sebelum seminar aja kita ngobrol-ngobrol, itu ibu itu disalahkan bukan sama keluarganya lagi, sama tetangganya. Jadi kayak dikucilkan. Akhirnya membuat ibu itu harus pindah gitu. Di sini kan nggak bisa ngelihat yang aneh dikit. Langsung diomongin. Beda diomongin. Dikit aja tuh. Apa aja diomongin. Pakai baju beda dikit diomongin ya, apalagi anak gitu kan. Semua diomongin gitu loh. Karena masih close ya, masih dekat. Kalau mungkin di Jakarta nggak peduli kali ya, karena nggak tetangga ya. Tetangganya udah ganti. Kalau di sini kan akrab, jadinya susah gitu loh ngerem gitu. Nah, luka batinnya ini yang perlu diterapi. Jadi hari ini di hari ibu aku ngasih terapi luka batin untuk ibu. Gitu loh. Nanti di sana tuh pasti menjerit lah. Sekian puluh tahun nahan perasaannya. Itu kan luka batin yang dimiliki sama si ibu ini bukan sekarang ini aja. Pada saat dia kecil. Kalau kata orang kalau nggak ngerasain nggak akan benar-benar tahu gitu. Ya makanya jadi datang. Kayak kalau ngomongin soal ibu sebenarnya berat karena kita sebagai anak pun ya kita kadang kita kan mikirin diri sendiri. Sebagai anak kan kita nggak ngelihat si ibunya gitu. Jadi ibu tuh ya manusia yang serba bisa. Iya, kita menganggapnya gitu. Kayaknya mama kita tuh semua serba bisa, oke, kayaknya nggak ada masalah hidupnya. Tapi kita nggak pernah lihat kan 2/3 malam nangisnya kayak apa. Apakah mama kita lapar apa enggak? Pasti dia akan masakin untuk anaknya dulu kan. Pertama untuk suaminya. Aku sering banget tuh dia ngomongin, jangan pegang-pegang punya papa ya. Kenapa sih pembedaan gitu kan kita anak-anaknya gitu kan. Dia mau punya papa rapi banget. Ya aku nih tapi ibuku tuh lebih mendahuluin anaknya ketimbang dirinya gitu. Tapi kalau untuk suami ya suami nomor 1.
minum obatnya diminumin sampai segitunya gitu loh, sampai segitunya sendokin, kayak nggak bisa minum air juga minumin kali gitu loh. Nah imbasnya ke perempuan, akunya ngeliat kayak gitu, ih gak banget gue punya suami kayak begitu ya, gak banget ya gitu, ngerti gak? Gila nih masa ya elah pak ngambil aja kenapa sih gitu, enggak mesti diambilin gitu kan. Jadi emang segitunya perempuan Aceh tuh menjunjung suami. Kalau di Jawa tuh kan ya masak itu sehari sekali kali ya gitu kan, makan pagi udahlah jam 10 kali masak ya untuk malam ya. Kalau di Aceh 3 kali, 3 lauk, 3 kali perputaran dapur itu loh. Bisa masak pagi, nih udah nih setelah siangnya dia masak lagi dengan menu yang lain, malamnya dia masak lagi, belum lagi di antara waktu makannya itu harus ada pisang goreng lah, kopinya ya nggak penting-penting itu loh, itu kan. Terus aku ngeliatin gitu, kayaknya nyokap tuh, ibu saya tuh kayak nggak pernah ada waktu untuk dirinya sendiri. Gak pernah ada waktu untuk diri sendiri. Belum lagi urusan aku yang selalu ngeluh pagi sore siang malam ini. Mama tahu gak sih bilang gitu kan, tiap hari komplain. Baru sekarang kebaca gitu, baru sekarang ngeliatin lah ya, apa yang dilakukan orang tuaku gitu. Ya, dari luar enggak, tapi kalau udah tahu ke dalam ya sekuat itu ternyata. Iya gitu. Sekarang ibuku demensia. Jadi sekarang ini benar-benar yang namanya bukan membalas ya, artinya gini, dia ibuku tuh bukan serewel ya, artinya lebih nggak bisa ditinggal, segitu nggak bisa ditinggalnya. Everything itu pasti manggil setiap saat, enak dikit panggil, enak dikit gerak dikit, mau apapun manggil gitu. Kita mikirnya gini, gila gue kecil bandel banget ya, sampai ngerti gak sih? Kan kita dibayar lunas. Apa yang kita lakukan orang tua kita seperti apakah kita bayar ke orang tua. Nah kita seperti apa dulu dibayar lunas pada saat treatment orang tua, ngerti gak sih? Jadi pas saat gini, ya ampun, belum lagi papaku juga demensia gitu kan. Segininya ya, dulu bener banget pasti ya gitu. Kenapa? Karena harus mengurusin mereka berdua yang luar biasa lucu sih, memang lucu. Jadi kita ngeliatnya udah nggak ngeliat itu suatu hal yang beban lagi, ngeliatnya udah suatu hal yang lucu. Karena ya lucu aja. Kalau disuruh mandi nggak mau, ngambek, tapi kalau dibujukin, kita mau pergi, ya jalan-jalan dulu yuk, baru mau mandi. Aku mikirnya, gila ini parah banget ya, berarti dulu seperti apa kita gitu. Tapi kalau kita nggak ngelayani, nggak servisin mereka nih, tiba-tiba dikasih panti jompo ya, kamu bayar lunas nanti ya, kamu diperlakukan itu seperti itu sama anakmu, taruh panti jompo sana. Paham ya berarti ya. Sekarang ini kita perbaiki ibu, perempuan, nanti istri kamu ditolong. Gitu loh. Hidup di dunia ini, apa yang kita tanam kita petik. Ini kalian nyebarin berita kebaikan nih, ini kalian ditolong nih keluarga kalian, mama kalian ditolong, beneran. Tuh ngelihat efek-efeknya yang sebenarnya ya bisa gitu. Kemana-mana. Aku nih ya, berangkat ke Aceh ini lagi kondisi sebenarnya lagi sedih banget. Jadi lagi sedih banget karena baru kehilangan adik meninggal. Begitu aku punya kakak juga kena cancer stadium 4 paliatif. Paliatif itu tinggal nunggu. Jadi mempersiapkan menghadap Allah tuh dengan lebih baik. Posisinya udah begitu gitu loh. Kita gak nyari pengobatan lagi gitu kan. Itu sedih sebenarnya karena bertubi-tubi kan. Belum lagi urusan kantor bla bla, itu sedih. Cuman aku mikir, kamu pengen gak sedih, kamu hibur orang lain deh. Makanya aku hibur perempuan atau ibu tanggal 22 Desember ini agar aku terhibur, ngerti gak? Jadi kamu ngelakuin sesuatu, kamu akan nerima baliknya gitu. Karena di dunia ini memang seperti itu. Jadi kalau kamu pengen dapat mukjizat, kamu jadi mukjizat untuk orang lain dulu dong. Kamu adalah jawaban doa dari orang lain, baru doa kamu dikabulkan. Memang udah harus gitu sih kayaknya kan. Itu apa?
Coba ulang lagi apa ya aku biar nggak terlalu serius guys. Ya Allah, hidupnya kan udah banyak tantangan ya. Terus kita sedih gitu ya. Kayaknya bisa tertekan karena aku sendiri aja mau ngasih terapi buat perempuan aja nih ya, bangun aku ya, biar kamu tahu ya. Aku bangun jam 3.30. Itulah biasalah malam ya, urusan sholat malam bla 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 sampai jam 5 kan. Kemudian jam 5 tuh sholat subuh bla bla, yoga. Ya, yoga. Yoga tahu nggak yoga? Tahu kan? Yang kakinya di atas, kepala di bawah. Itu tuh 2 jam. Ya. Pagi hari aku udah minum air putih 2 liter. Terus aku afirmasi hal yang positif. Lalu menulis jurnal emosi. Setiap hari. Tapi tengah siang itu bisa error tuh. Pada saat meeting sama tim. Iya kan? Ini timnya ada di sini deh, ya kan? Meeting sama tim, gitu kan. Habis itu healing lagi. Lakukan lagi. Itu udah baru kalau kita udah good, ya, kitanya udah gak ada masalah gitu kan, baru kita bisa ngobatin orang. Buat para ibu juga sama, kan aku aku menghadapi para ibu di mana aku sendiri juga lagi sad sebenarnya gitu loh. Nah, coba deh berpikir seperti itu deh kita. Sedih pun kelihatan sebegini senangnya kakak. Bisa seceria ini ya. Kenapa? Karena tadi kan pagi-pagi udah satu hal yang membuat aku tuh lebih letting go terhadap masalah kematian adalah semua tangan Allah. Jadi menerima dan pasrah. Nggak bisa karena mengikhlaskan adekku untuk berangkat sakratul maut, mentaklilkan mentalkin kan, itu berat banget tuh. Ketemu malaikat maut membisikkan untuk berangkat itu tuh berat banget karena nggak ada siapa-siapa. Itu berat banget gitu loh. Nah, untuk berada, apakah psikolog pernah mengalami depresi? Saya orangnya, saya mengalami gitu loh. Bisa recovery nggak? Karena ngerti tekniknya, jadi bisa grief. Ngerti nggak sih grief itu apa ya? Kedukaan akan kehilangan sesuatu, seperti orang putus pacar. Nah, itu kedukaan naik tahapan-tahapannya begitu udah forgiveness. Itu kayak ke kuburan tuh udah oke, biasa aja, bisa menghias kuburan, bisa ngerti, bisa tahapannya bisa seperti itu. Kita bisa ngobrol sama abangku yang cancer stadium 4, bisa ngobrol, "Bang, lo kalau ntar mau dikuburin di mana?" Kita, abangku, aku nih bertiga nih bisa ngobrol gini, "Pop, bookingin kuburan dong." Misalnya kurang kusir gitu kan. Bisa gak sih satu kafling gitu buat gue juga? Lo mau boleh ya. Obrolan kakak adek. Obrolan yang sebenarnya orang buat ngomongin aja. Iya. Maka kita ngobrol udah berat banget gitu lah. Tapi memang itu kita all the time kan harus ready. Adikku lagi happy tahun baru, 2 hari kemudian meninggal, apa? Itu pembahasan kemana-mana. Oke, baiklah. Udah selesai gitu aja ya. Besok. Ya oke nih buat hari. Yang edit. Yang edit. PR yang edit. Besok tayang ya. Oke nih Kak, closing statement lah buat ini ibu dengan berkebutuhan khusus. MCO. Saya paham banget sebagai perempuan, karena saya perempuan, ngerti banget perasaan perempuan dengan tuntutan yang banyak ya, bagaimana bisa mengelola. Penting banget kalau misalnya di hari ibu ini, para ibu tuh tahu bagaimana mencintai diri kembali, gitu loh. Kamu berhak bahagia, berhak untuk dicintai. Nah, kalau sampai ibu-ibu di sini tidak tahu bagaimana solusinya, temukan tempat yang tepat ya, yang nggak akan ngomongin kamu lagi. Bisa langsung ke Poppy Psikolog ya, atau di situ ada psikolog online ya, 24 jam, tinggal klik aja. Atau boleh juga ke YouTube-nya Poppy Amalia, boleh dong ya kan. YouTube-nya Poppy Amalia, di situ ada relaksasi atau hipnoterapi for mom. Dengerin itu. Dan ada hipnoterapi buat anak, kasih ke anaknya. Dan buat suami juga ada, kasih juga ke suaminya. Nah,
para suami juga yang nonton ini bisa ngasih juga ke istrinya untuk bisa relaksasi, kesian kan, seperti itu. Support system tuh penting banget. Nah, kalau misalnya para suami bingung akhir-akhirnya ngeliat istrinya tiba-tiba marah-marah, jangan lupa bisa langsung mental health check up ya sama psikolog atau di lembaga psikologi psikodinamika. Di situ bisa dicek up, bisa ketahuan tuh apakah mengalami depresi, stres dalam hitungan setengah jam udah keluar hasilnya, dan bisa ketahui juga bagaimana kelelahan mental atau ada masalah dengan beban kerja dan lain-lain. Istri buat suami juga bisa dicek di situ. Oke? Tetap semangat. Selamat Hari Ibu. Ya, itu dia episode kita hari ini bareng Kak Pop ya Media. Jadi buat ayah dan bunda. Pembahasannya banyak ya. Maria udah kemana-mana, nggak kita kan. Iya, ini ngalir, tapi enak-enak begini ya kan. Ya, itu dia buat episode hari ini. Kita kembali lagi di episode lainnya. Dan sebegitu penting buat ayah bunda, jangan lupa ini check up tadi kan ya? Mental health check up. Iya. Buat kamu kayak penting deh. Oke, assalamualaikum. Penting banget, ini penting banget.